Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari RRI Voice of Indonesia kembali menyapa. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, selamat pagi Sekar. Selamat pagi Sam. Ini suaranya kayaknya masih bingung-bingung ya dari minggu lalu. Waduh, Sam lagi suaraku flu. masih bindeng-bindeng. Mohon maaf teman-teman semua. Ya nggak saya dengar dari teman-teman saya juga bahwa pilek ini sangat panjang katanya. Jadi harus banyak minum air, banyak ini, banyak itu. Tapi wah, malamnya tuh susah tidur. Banyak Ya. makan enak juga kayaknya harus deh. Makan enak. Gimana Sekar? Di Jakarta masih hujan dalam beberapa waktu belakangan ini, tapi ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan tentunya kita masih merasakan duka yang mendalam karena memang per 4 Desember kemarin ini sangat besar dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir dan juga tanah longsor ini. Per 4 Desember kemarin ini totalnya yang meninggal dunia ada 836 orang, dengan yang dinyatakan hilang masih 518 orang, dan tentunya kita juga menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dan berharap untuk yang masih hilang bisa lekas ditemukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, kita juga di RTHK juga ikut berduka cita terhadap korban-korban banjir ya di Aceh dan di Sumatera ya. Semoga keluarga mereka diberikan ketabahan yang selamat nih ya, ya terutama ya kekuatan untuk menghadapi banjir yang dahsyat ini ternyata ya. Betul, dahsyat sekali loh, karena beberapa minggu ini tuh gimana ya, dibilang bukannya nggak happy siarannya, tapi memang yang disiarkan tuh dari kemarin itu kebakaran di Taipo kemarin masih, kemudian juga bencana yang hingga saat ini juga masih berlangsung, dan kemudian juga akses jalan juga masih putus di beberapa daerah. Barangkali Sam sempat ingat sama Bu Ani yang ditempatkan di Takengon, Aceh. Nah iya, kemarin juga kita sempat sulit untuk menghubungi beliau karena memang terputus untuk segala akses komunikasi, kemudian juga untuk jalannya juga. Tapi alhamdulillah saat ini sudah bisa kembali menghubungi, dan juga sudah RRI di Takengon dan juga di beberapa RRI di Aceh lainnya sudah bisa kembali bersiaran, Sam. Tadinya betul-betul nggak bisa dihubungi loh, Sam. Makanya itu kalau kita pikirkan ya, bahwa pohon itu sebetulnya penting sekali. Betul. Ya nggak? Karena mungkin kebanyakan ditebang-tebangin tuh pohon jadinya tuh, jadi kalau hujan langsung masuk ke tanah. Kalau ada pohon-pohonnya kan setidaknya kan ke pohon dulu baru ke tanahnya, ya nggak? Iya betul. Tapi Sam, untuk saat ini sih kita harus cukup disyukuri juga ya, karena untuk distribusi logistik di Sumatera Utara pasca banjir dan longsor sudah berhasil dilakukan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian juga sudah ada dukungan alutsista di Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga untuk akses jalur dan juga transportasi. Memang ada beberapa jalan yang masih amblas dan juga putus total, tapi logistik telah terdistribusi juga untuk di kawasan Provinsi Aceh ya, alhamdulillah. Kemudian juga untuk dukungan alutsista di Provinsi Aceh juga sudah diberikan, dan untuk logistik yang terdistribusi ini juga sudah diberikan juga untuk di daerah Sumatera Barat. Jadi semoga saja ini bisa lebih banyak lagi dukungan, kemudian juga bantuan yang diberikan yang untuk disampaikan ke 3 provinsi yang terdampak banjir dan juga terdampak tanah longsor. Beritanya ramai nggak sih Sam kalau di Hong Kong, tapi ini mengenai banjir di Indonesia ini?
Ya lumayan rame. Juga Mhm. kita juga RTHK juga selalu di TV Hong Kong juga memberitakannya ya. Iya. Dan melihat itu, waduh, mengeri sekali itu Mhm. pengaliran airnya sangat cepat itu. Iya, Waduh, iya betul. ya nggak. Jadi Betul. dan di kalangan PMI juga Mhm. mereka sangat peduli Mhm. ya gitu. Dan selain dari kejadian di Taipo, kejadian kebakaran di Taipo, Mhm. ya nggak, ini banjir di Aceh juga sangat memperhatikan ya. Oke. Nah, ini kan tadi cerita tentang banjir di tanah air ya. Saya penasaran nih dengan di Taipo juga, teman-teman di Taipo bagaimana nih masyarakat Hong Kongnya, kemudian juga WNI dan masyarakat internasional lainnya yang ada di sana itu seperti apa nih Sam kondisinya saat ini? Ya sementara ini sih yaitu netizennya Mhm. selalu pengen tahu ya Mhm. nggak, atau youtuber tuh selalu pengen tahu Mhm. demi demi like dan demi viral Mhm. videonya ya nggak. Tapi gimana ya, KJRI sudah menyatakan bahwa informasi yang betul hanya KJRI yang bisa mengumumkan. Mhm. Jadi kalau lain-lain ya nggak, itu Mhm. adalah hoax. Betul, betul. Tentu saja kalau di saat-saat bencana seperti ini nih, ada aja gitu ya, kayaknya masih aja sempat-sempatnya ya membuat berita hoax dan lain sebagainya atau berita simpang siur yang belum pasti, tapi sudah main di forward forward ke berbagai grup lainnya ya. Nah Betul. ini jangan sampai nih. Tapi kalau untuk masyarakat Hongkongnya sendiri yang terdampak, Sam, apakah masih di tempat pengungsian ataukah sudah mendapatkan bantuan atau seperti apa? Mereka ini sudah mulai, ya pemerintah Hong Kong juga cepat ya bergerak ya, Mm-mm. mengalokasikan beberapa tempat gitu untuk mereka pengungsian yang ini Mm-mm. ya, untuk berapa 4 ribuan keluarga, apa 4 ribuan ya keluarga ya Mm-mm. yang terdampak ya. Terus udah gitu ada yang tinggal dengan saudara, ada yang begini, ada yang membantu, yang Mm-mm. memberikan transportasi gratis, yang taksi-taksi di Hong Kong Mm-mm. juga ya. Dan yang makanan-makanan gratis sudah ini ya, udah pasti ya. Tapi ya itu mereka masih sedih ya. Mm-mm. Kalau nggak salah minggu kemarin sudah atau kemarin-kemarin sudah diberikan tahu bahwa mereka tuh boleh balik ke apartemen masing-masing, Oh. diberikan waktu beberapa jam saja Mm-mm. untuk mungkin ya masih bisa Ada yang diselamatkan gitu ya, ada yang betul, tersisa atau benda-benda yang sentimental begitu ya. betul, betul. Jadi tapi yang sedih ya sedih ya, ada yang nggak mau balik lagi ya nggak, istilahnya itu adalah menjadikan satu memori Betul, ya betul. Karena gitu namanya trauma ya. Jangankan ya. menginjakan kaki ke rumah yang sudah mereka bangun selama berpuluh-puluh tahun, kemudian hilang gitu hanya dalam waktu yang sangat sebentar gitu ya. Pasti berat untuk bisa kembali menginjakan kaki ke tempat yang tadinya atau dulunya mereka sangat cintai, tempat yang paling aman buat mereka gitu ya. Iya, itu kalau kita lihat, saya berulang-ulang kali melihat videonya ya sekali ya, Mm-mm, itu mm-mm. aduh itu apa, cara apinya merembet itu cepat sekali, Iya. dahsyat. Mm-mm, mm-mm. Udah kayak oven, Iya, betul. gimana gitu ya. Dan Iya, dan saya nggak bisa ngebayangin kalau kita sudah diperangkap begitu, di trap, iya. itu bagaimana keluarnya, akhirnya udah pasrah aja mungkin kali ya. Mhm, mhm, Aduh, mhm. Sedih sih, sedih. sedih banget itu. Siapapun yang nonton juga pasti menitikkan air mata sih. Saya aja yang jauh juga langsung, aduh sedih banget pas ketika nonton tuh pasti nggak mungkin nggak nangis gitu tuh. Iya, ada yang berpelukan aja begitu Mhm. kebakar. Iya, ada yang cerita bagaimana PMI ya, salah satu PMI ini yang memeluk bayinya dan kemudian bayinya itu selamat ya. Itu rame Itu dari banget. Filipina ya, Iya, diselamatkan heeh. ya. Oh, itu dari Filipina ya. Nah, itu tuh Iya, rame banget itu beritanya itu di iya, iya. sosial media.
Oke, tapi kita mau mencari tahu update yang paling terkini ya Sam ya. Karena kalau kesedihan-kesedihan pasti harusnya kita lekas move on dan semoga bisa langsung bangkit gitu. Kita mau langsung aja ngobrol-ngobrol sama salah seorang koordinator. Jadi Mbak Sringatin ini pernah kita wawancara juga dulu-dulu ya Sam ya, di episode Halo Jakarta Halo Hong Kong yang episode awal ya Sam, tahun Iya, lalu kalau nggak salah. Dan beliau ini tuh luar biasa kontribusinya untuk membantu rekan-rekannya sesama PMI yang terdampak kebakaran di Taipo ya Sam ya. kita harus ajungin jempol kepada beliau ya. Keren banget sih kata saya sih. Oke, Iya. langsung saja kita akan simak bincang-bincangnya bersama dengan Kak Sringatin, Koordinator JPMI Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita akan ngobrol langsung bersama dengan Kak Sringatin, Koordinator JPMI di Hong Kong dan sudah bersama kita saat ini. Halo, Halo, selamat pagi. Pagi. gimana Kak? Sehat-sehat? Alhamdulillah kabarnya semuanya masih baik-baik saja dan tetap sehat. Alhamdulillah ini Kak Sringatin ini harus banget sehat ya Sam ya, karena sejak Iya. kebakaran di Taipo kemarin ini Kak Sringatin ini yang paling sibuk nih, kelihatan nih dari wajahnya nih masih lelah ya Kak Sringatin ya. Kak, boleh diceritakan nggak sih Kak gimana sekarang kondisi atau update terkini mungkin per kegiatan ini atau program ini di taping ya, mungkin ada kondisinya seperti apa di sana yang terbaru? Jadi saat ini sebenarnya kondisinya sudah mulai tertata ya, artinya bahwa kita sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas, misalkan proses pemulangan jenazah itu seperti apa, dan kami juga sudah bisa mendata kurang lebih 38 orang yang itu tercatat di JPMI, di mana saja mereka dan bagaimana kita menjangkau mereka. Terus kami juga sudah mendata beberapa bantuan-bantuan yang itu bisa langsung diberikan kepada korban yang selamat dan juga kepada korban yang meninggal. Dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan organisasi di Indonesia, yaitu Beranda Migran dan Kopmi. Itu adalah mereka yang kami percayakan untuk berkunjung kepada keluarga korban yang meninggal, yaitu tugasnya menjelaskan informasi apa saja yang semuanya terkait dengan khususnya pemulangan jenazah dan juga terhadap hak-hak korban yang meninggal ini dan anggota keluarganya. Jadi sejauh ini kurang lebih ada 6 keluarga yang sudah kami kunjungi dan ini terus berlanjut, dan kami berusaha untuk meyakinkan bagaimana kunjungan ini tidak sekali saja ya, tapi juga berkali-kali untuk meyakinkan bahwa keluarga benar-benar satu, meyakinkan keluarga paham haknya apa, yang kedua meyakinkan keluarga tidak panik, dan juga menghindari berbagai macam informasi dari media sosial yang itu memang membuat orang jadi bingung. Jadi kami di sini juga saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan bantuan yang tetap dibutuhkan jangka panjang. Misalkan bantuan jangka panjang itu adalah pelayanan kesehatan ya, baik itu kesehatan fisik, pemeriksaan kesehatan, dan juga pelayanan kesehatan mental. Nah, yang selanjutnya itu masalah kerjanya. Karena sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana kondisi kerja teman-teman. Artinya majikan ini kan terdampak, sampai hari ini mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Jadi sambil menunggu proses di mana mereka akan tinggal ini, maka kita tidak tahu bagaimana kondisinya teman-teman. Apakah mereka tetap akan dilanjutkan kontrak kerjanya atau akan terjadi pemutusan kontrak. Nah, ini yang sedang kita upayakan agar teman-teman tidak panik, sehingga mereka tahu, khususnya yang selamat ini Mbak ya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Terus termasuk yang di rumah sakit, kami juga berusaha meyakinkan bagaimana korban yang di rumah sakit itu selamat. Karena ini kalau kita melihat Mbak ya, banyak konten kreator yang hanya sekedar bikin konten, membuat viral. Nah, ini yang membuat tanpa mempertimbangkan kode etik misalkan ya, terkait dengan privasi korban, terkait dengan masalah keselamatan korban dan lain sebagainya. Jadi kami memang tugasnya ya berlevel-level, tapi alhamdulillah kita banyak
banyak pihak yang membantu kita, mulai dari donatur, mulai dari tim yang membantu secara legal, tim yang membantu secara kesehatan, tim yang membantu secara jangka panjangnya. Jadi kami tidak hanya sendiri, tapi dibantu dari masyarakat Hong Kong dan juga teman-teman diaspora yang ada di Hong Kong ini. Baik, terkait dengan pemulangan jenazah Mbak, mungkin ada informasi penting apa yang perlu diketahui juga oleh keluarga atau masyarakat di Indonesia yang saat ini juga barangkali mendengarkan? Jadi untuk pemulangan jenazah sebenarnya ini secara umum prosesnya di Hong Kong. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara spesifik. Jadi prosesnya secara umum di Hong Kong, semua orang yang meninggal itu pasti akan ada proses yang pertama, yaitu proses identifikasi. Proses identifikasi artinya jika seseorang memang secara bisa diketahui dengan mudah, maka salah satu keluarganya, yang itu keluarga dekat ya Mbak ya, mereka diminta untuk mengenali. Tapi jika memang proses identifikasi ini sudah tidak bisa dilakukan secara diidentifikasi, maka ada proses yang namanya otopsi ya, ataupun proses namanya proses DNA dulu. Proses DNA ini untuk meyakinkan apakah memang dia adalah keluarga yang meninggal tersebut, orang yang meninggal tersebut. Nah, setelah proses identifikasi ini, baru nanti keluarga korban yang meninggal ini dikasih pilihan, yaitu otopsi atau tidak otopsi. Nah, setelah proses otopsi ini atau tidak otopsi ini, maka akan diproses lewat pengadilan. Pengadilan inilah yang akan memutuskan apakah korban ini meninggal karena apa. Nah, setelah sertifikasi pengadilan ini, baru nanti ada namanya removal jenazah. Removal jenazah ini berarti jenazah yang ditaruh di tempat khusus, jenazah itu kemudian dipindahkan untuk ditaruh ditempatkan di peti dan kemudian diproses. Baru setelah itu adanya yang terakhir adalah proses pemulangan. Jadi ada kurang lebih butuh waktu antara 3 sampai 14 hari yang paling cepat. Atau untuk proses kepulangannya paling tidak butuh waktu paling cepat itu sekitar 3 minggu. Nah, di sini ada kekhususan. Kekhususannya apa? Jika dalam proses otopsi dan tidak otopsi ini, Mbak, ternyata pengadilan tetap menginstruksikan untuk otopsi bagi keluarga yang telah memberikan izin tidak otopsi, maka tidak bisa menolak, harus tetap otopsi. Ya, jadi proses pengadilan ini sangat penting. Jadi kalau pengadilan sudah mengatakan oke, tidak otopsi, tidak apa-apa, ini sudah ditemukan penyebab kematiannya, maka itu langsung diproses untuk pemulangan. Tapi jika pengadilan mengatakan perlu diotopsi, maka butuh waktu lagi. Butuh waktu lagi menunggu sekitar 3 sampai 14 hari untuk proses penyelesaian proses otopsi dan pengadilan ini mengeluarkan sertifikat. Jadi mengapa itu bagi keluarga di Indonesia, ya kami tidak bisa menyarankan memilih A dan B. Tapi paling tidak keluarga harus paham jika memilih tidak otopsi apa dampak risikonya, jika memilih otopsi apa risikonya. Jadi kalau proses otopsi jauh lebih mudah sebenarnya menurut keterangan dari rumah sakit dari KJRI, Mbak ya. Kenapa? Karena proses otopsi itu mempermudah pengadilan untuk segera mengeluarkan surat keputusannya, dan jika nanti ada proses pengurusan asuransi, maka itu juga akan lebih mudah dipercaya. Karena sudah ada prosesnya yang lebih akurat, yaitu ada proses otopsi, pengadilan, sehingga proses selanjutnya itu akan mempermudah. Gitu. Jadi saat ini kami dari teman-teman dari JBMI hanya mampu menyampaikan proses secara umum, keputusan itu ada di keluarga. Jadi bagi keluarga, kemarin saya tanyakan nih kepada KJRI, bagaimana kalau keluarganya sudah terlanjur memutuskan tidak otopsi, itu masih bisa dirubah. Jadi buat keluarga yang telah yang telah memberikan surat izin tadi, itu bisa menyampaikan kepada KJRI, sehingga KJRI juga bisa menyampaikan kepada pihak otoritas di Hong Kong bahwa ada perubahan ini. Nah, jadi dan kita juga perlu menjelaskan kepada keluarga korban bahwa otopsi itu tidak semenakutkan gambaran kita otopsi yang harus dibelah semuanya gitu Mbak ya. Karena otopsi itu sebenarnya hanya diambil bagian tertentu, dan nanti saat proses proses removal body ini dari tempat jenazah ini, pihak keluarga yang dipercaya itu juga harus melihat jenazahnya Mbak. Jenazahnya ini atau tubuhnya ini bagiannya utuh atau tidak, apa yang hilang itu harus disepakati. Jadi tidak sembarangan kita naruh di dalam peti kemudian langsung dipulangkan gitu Mbak. Mungkin untuk informasi bagi jenazah ini. Jadi harus sabar menunggu ya. Iya betul, karena prosesnya ternyata sangat panjang ya untuk di Hong Kong.
Seperti itu. Jadi mungkin disarankan untuk keluarga untuk bersabar dan tentunya juga dibantu oleh teman-teman JBMI dan lainnya. Tadi disampaikan juga ya untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah Hong Kong ataupun pihak-pihak lainnya bisa diterima dengan selamat oleh keluarga. Itu yang juga penting ya Mbak ya. Iya, jadi saat ini yang harus dipahami juga bahwa Hong Kong memang menyampaikan ada uang 800.000 Hong Kong dolar. Iya. Nah, yang kurang dipahami oleh teman-teman itu adalah uang 800 itu bukan uang utuh yang langsung diberikan kepada keluarga. Tapi uang ini adalah sejumlah uang yang termasuk mulai dari uang proses jenazah itu, termasuk uang donasi, atau uang santunan, termasuk uang kompensasi atas kejadian ini. Nah, itu yang di 800 ini, Mbak. Nah, ini yang mungkin dalam pikiran semua orang, wah ini keluarganya mendapat 800 atau 1,6 M gitu kan. Itu tidak seperti itu. Jadi harus dipahamkan mengapa itu keluarga di sini kita harapkan benar-benar memahami secara utuh apa yang proses bahasa hukumnya dan sebagainya. Karena ini menyangkut masalah bahasa-bahasa yang memang kita tidak familiar. Gitu. Betul. Jadi mengapa kami dari organisasi memang tugasnya menjelaskan kembali. Nah, kalau kami melihat di lapangan, Mbak ya, kami mendampingi beberapa orang yang misalkan di proses pengenalan jenazah ini, bahwa situasinya adalah anggota keluarga ini benar-benar panik, mereka blank, jadi nggak bisa mikir. Jadi mengapa butuh pendamping untuk meyakinkan ada pihak kedua untuk menerima informasi ini, gitu Mbak. Oke, baik. Saya ada yang mau Mbak disampaikan? Sering, Ya. Mohon maaf. Total di kebakaran Taipo ini ada berapa PMI kita yang kerja di sana ya? Kalau menurut datanya KJRI itu 140 PMI. 140. Ya, tapi menurut datanya pemerintah Hong Kong itu 141 orang Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi kami juga sudah menyampaikan kepada KJRI tolong disinkronkan data ini 140 atau 141. Nah, kemarin saya dapat informasi 141 itu berdasarkan press conference-nya dari Chief Sekretarinya Labor Sekretari Hong Kong itu Pak Sam. Jadi ada jumlah yang berbeda itu. Jadi kemarin kami juga sudah menyampaikan ke KJRI untuk cross check data ini. Ya, mungkin imigrasinya Hong Kong kali ya, imigrasinya Hong Kong punya data 141 tapi KJRI 140. Ya, itu kan termasuk WNI semuanya Pak ya. Kalau Hong Kong kan bukan hanya pekerja rumah tangga. Oh, gitu. Kalau berdasarkan kontrak kerja itu bagaimana? Kan gini Pak, kalau kita melihat kan Hong Kong data yang di Hong Kong kan tidak mengkategorikan pekerja rumah tangga Pak ya penyebutannya. Mereka mengkategorikan adalah warga Indonesia. Gitu. Tapi kalau di datanya KJRI tentu adalah pekerja migran rumah tangga yang sesuai dengan kontraknya tadi. Nah, ini juga makanya kenapa itu kami meminta KJRI untuk cross check data dengan pemerintah, baik itu dengan imigrasi ataupun dengan chief labornya Pak. Hanya untuk meyakinkan data yang benar seperti apa, termasuk mungkin kita perlu melihat jangan-jangan memang ada orang Indonesia yang sudah jadi residen Pak. Kan mereka jadi permanent resident belum tentu jadi warga negara Hong Kong misalkan. Nah, itu juga perlu dicek gitu. Nah, yang sekarang yang sudah terdata jadi yang meninggal kan kira-kira sekitar 10 orang. Jadi dari 9 ya. 9. Ya, kita nggak bisa mengidentifikasi satunya lagi ya. Jadi kalau dari 141 jadi 9 sudah meninggal kan? Jadi iya benar. Apakah semua udah accounted kalau dalam bahasa Inggrisnya? Itu kita masalahnya gini Pak ya, data yang dari KJRI itu memang terus terang kita ini masih belum fit ya. Fit itu artinya adalah bagaimana KJRI melakukan pendataan ini. Kan kita tidak mendapatkan penjelasan secara konkret dari KJRI pendataannya. KJRI hanya mendata satu korban yang sudah diselamatkan sekitar 108-an ya Pak ya. Nah, yang masih belum ditemukan itu 1 orang. Ini datanya KJRI. Jadi artinya kami juga menunggu informasi dari KJRI data yang konkretnya seperti apa gitu terkait dengan proses pendataannya KJRI dikategorikan dia sudah ditemukan. Itu kan KJRI mengatakan bahwa
korban yang dirawat di rumah sakit 1. Padahal kalau datanya kita korban yang masuk rumah sakit, baik itu dirawat dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari kan ada 3 ya Pak ya, kurang lebih ada 3 misalkan. Nah KJRI mendata hanya 1 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian korban yang terkonfirmasi selamat itu 129 orang saat ini. Nah selamat ini kategorinya juga kita tidak tahu, kategori selamat ini artinya dia masih hidup, berarti kan. Kemudian yang belum ditemukan 1. Jadi mengapa itu kami memang meminta KJRI untuk menjelaskan lebih detail. Karena selamat itu belum tentu selamat. Selamat artinya apakah standarnya Indonesia itu selamat berarti masih hidup. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini yang memang akan kita perdalami lagi Pak nanti. Baik, Mbak Sring, kalau untuk tadi kan kita fokus untuk pemulangan jenazah ya, dan ini kita fokus kepada jumlah yang selamat itu dalam tanda kutip ya, ada 129. Nah, kemudian ini mereka kondisinya saat ini seperti apa? Tadi sudah sempat disampaikan ya bahwa memang keluarga tempat mereka bekerja juga tidak mendapatkan belum mendapatkan rumah, tapi apakah mereka semua terkumpul di satu shelter di KJRI atau seperti apa? Jadi untuk saat ini memang KJRI sendiri juga Mbak ya tidak menjelaskan secara detail 129 orang ini di mana, tapi kami mendapatkan data kurang lebih 38 orang yang sudah melapor kepada kami itu mereka tinggalnya berpencar-pencar. Ada yang tinggal sementara di rumah keluarga majikan, anggota keluarga majikan. Ada yang tinggal di hotel, ada yang tinggal di boarding house-nya agent, ada yang tinggal di tempat penampungan sementara. Jadi ini data yang kami KJRI tidak menjelaskan karena KJRI berdasarkan informasi dari agent di mana orang-orang ini, gitu kan. Nah, di sini kami makanya kemarin saat kita bertemu dengan perwakilan KJRI juga menyampaikan apakah KJRI sudah memberikan bantuan nih kepada kurang lebih 92 orang yang berada di tangannya KJRI ini. Nah, KJRI menyampaikan ya kalau di dalam media KJRI menyampaikan sudah. Tapi saat kami bertanya sama 38 orang yang kami tangani, mereka belum dapat bantuan sama sekali dari KJRI gitu. Tapi memang ada beberapa yang ditanyain agent bertanya pada mereka, kamu sudah butuh apa itu memang agent yang menanyakan. Nah, ini yang membedakan dengan pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina itu langsung memberikan uang kas 6.000 Hong Kong dolar kepada semua orang yang terdampak ini, Mbak. Dan itu prosesnya sangat mudah sekali. Kemarin kami bertemu dengan korban-korban yang selamat dari Filipina, mereka langsung disuruh datang ke konsulat, kemudian langsung disuruh dikasih uang kas 6.000, diproses semua dokumennya. Nah, untuk Indonesia ini agak ribet. Karena semuanya dipasrahkan kepada agent, gitu. Termasuk pengurusan dokumen juga dipasrahkan kepada agent. Mengapa itu? Bahwa kami melihat bahwa agent itu kan stafnya terbatas juga ya. Maka untuk bantuan-bantuan ini, alangkah baiknya memang semuanya langsung terpusat ke KJRI. Jadi kalau KJRI memang kemarin membuka posko di KJRI, maka diarahkan semuanya itu bukan hanya sekedar datang untuk verifikasi data lagi. Kenapa? Karena teman-teman itu memang benar-benar sudah datanya hilang. Gitu ya. Betul. Jadi kemarin kami menyampaikan ke KJRI apakah ada upaya nih untuk mempercepat pemberian bantuan dari KJRI. Ya kami kalau dihitung gini Mbak, teman-teman dapat donasi nih dari berbagai pihak. Tapi mereka tidak menghitung kerugian yang dialami teman-teman, barangnya terbakar semuanya. Ada yang juga sudah nggak bisa didapatkan lagi dan juga untuk proses jangka panjangnya kita tidak tahu. Jadi kalau kita melihat jumlah angka uang itu seakan-akan banyak dalam rupiah lagi. 6.000 kalau dalam rupiah kan 12 juta Mbak, ya. Tapi kan ini maksudnya jangan melihat angkanya itu. Jadi kenapa itu kami mendorong KJRI untuk meyakinkan bahwa bentuk bantuannya itu apa. Kalau KJRI memang tidak sanggup, belum bisa karena harus proses verifikasi dan lain sebagainya, maka bagaimana memaksimalkan peranan masyarakat luar pemerintah ini, khususnya teman-teman organisasi yang selama ini memang secara awal itu sudah melakukan proses pendampingan ini. Oke, baik. Tapi untuk jangka panjangnya Mbak, ini apakah mereka memang ada harapan misalkan untuk bisa kembali bekerja di majikan yang sama, atau mungkin bisa kembali kontraknya dilihat kembali, atau seperti apa dari sekian banyak Mbak mungkin sudah pernah ngobrol sama mereka? Sejauh ini kondisinya kan tidak pasti karena pertama kita sendiri belum mendalami secara utuh bahwa
apakah yang tanda tangan itu adalah orang tua tadi, atau yang tanda tangan majikan mereka itu adalah anaknya yang masih muda-muda, yang terdampak atau tidak, Mbak. Jadi kalau misalkan ini yang dijaga orang tua yang notabene dia juga mungkin menghirup asap dan lain sebagainya, yang itu juga kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Iya, Termasuk tadi kondisi keuangan majikan. betul. Karena mereka kehilangan rumah, ya, mereka apakah juga sudah mendapatkan tempat tinggal yang settle untuk tinggal dan punya kemampuan secara keuangan untuk melanjutkan proses pengambilan pekerja rumah tangga ini. Jadi sejauh ini kami hanya meyakinkan kepada teman-teman jangan takut, karena kami bisa membantu menjelaskan kepada imigrasi Hong Kong bahwa teman-teman yang mengalami pemutusan kontrak kerja itu bisa kita jelaskan kepada imigrasi sehingga mereka diberi perlakuan khusus untuk mendapatkan mencari majikan di Hong Kong tanpa harus keluar Hong Kong. Mungkin ini yang bisa kita yakinkan dulu. Jadi untuk jangka panjangnya kita belum tahu situasinya seperti apa, karena majikan-majikan di Hong Kong yang saat ini belum dapat rumah itu juga tidak tahu, Mbak, kemana mereka tinggal dan seberapa lama mereka harus menunggu proses ini. Oke, baik. Sam? Jadi dari agensi sementara ini, jadi agensi yang membantu ya, bukannya KJRI ya, untuk pendataan. KJRI memberikan kan KJRI kan selalu menanyakan kepada agen ya, Pak, ya, bagaimana teman-teman pekerja migran yang diproses melalui agennya mereka. Nah, di sini ya semuanya tergantung bagaimana agen melaporkan kepada KJRI itu. Jadi mengapa itu ya bukan kami tidak percaya, Pak, ya, tapi ini kan bahwa teman-teman itu butuh beberapa bantuan yang mungkin spesifik, yang mungkin agen tidak bisa memenuhi. Misalkan kemarin ada yang butuh ukuran sepatu itu ukurannya tertentu, butuh mukena jilbab, butuh misalkan bra ya, celana dalam, butuh mungkin misalkan koper kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang kecil-kecil, ya namanya kebutuhan, Pak, ya. Nah, disinilah peranan kami adalah ayo kita duduk bersama. Sebenarnya kami juga mendorong KJRI untuk meyakinkan semua pihak ini duduk bersama dan bagaimana kita saling bekerja sama memberikan bantuan ini. Karena sekali lagi ya agen stafnya terbatas, Pak, dan nggak mungkin akan menangani semuanya, memantau setiap harinya. Nah, ini yang harus dipahami kondisinya ini. Ya, kita paham agen sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dalam proses migrasi ini, tapi bukan berarti saat ada bencana ini semua tanggung jawabnya dilimpahkan kayak gitu, Pak. BPJS BPJS bagaimana? Apakah BPJS nanti mereka bisa mendapatkan asuransi yang dibeli yang oleh PMI ini, ya, apakah mereka akan mendapatkan kompensasi itu? Sejauh ini pemerintah belum menyatakan apapun, Pak. Jadi kami itu sebenarnya teman-teman juga bingung ini. Kenapa pemerintah Indonesia yang jumlahnya paling banyak, pekerja migran yang paling banyak terdampak, tidak mengeluarkan statement apapun. Jadi pemerintah selalu mengatakan membantu, memberikan perlindungan dengan sigap. Kita bertanya, perlindungan apa sajakah yang sudah diberikan kepada korban yang terdampak dan yang meninggal. Jadi kami itu masyarakat itu juga butuh kejelasan dari pemerintah, Pak. Misalkan tadi BPJS mengcover ABCD, pemerintah Kemenlu mengcover ABCD, ini sama sekali tidak ada. Nah, ini berbeda dengan kalau Pak Sam membandingkan dengan Hong Kong, kan jelas ya, Pak, ya. Hong Kong langsung membuat statement, jadi masyarakatnya juga tenang. Baik yang korban maupun yang tidak korban itu sama-sama tahu bahwa ini ada transparansi, ada keterbukaan dari pemerintah terkait dengan dana, termasuk dana yang masuk itu berapapun pemerintah Hong Kong juga menyampaikan. Nah, pemerintah Indonesia itu nggak mau terbuka. Siapakah sebenarnya dari pemerintah, Kemenlu ataupun KP2MI yang akan berada di garda terdepan untuk meyakinkan pelindungan ini. Jadi ini yang kami tunggu, Pak Sam, sebenarnya. Mbak Sri, mungkin terakhir ada harapan-harapan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para pekerja migran Indonesia yang saat ini ada di Hong Kong, ataupun juga mungkin bagi para pendengar lainnya. Silakan, Mbak. Yang pertama, kami meminta tolong teman-teman untuk membantu, artinya adalah jika mengetahui teman-teman pekerja migran yang tinggal di area itu belum mendapatkan bantuan sama sekali, segera minta bantuan ya. Kalau misalkan mereka takut dan sebagainya, bisa mendatangi kami organisasi JPMI. Yang kedua adalah jangan sungkan saat kamu mengalami sebuah masalah, misalkan tidak bisa tidur selama berhari-hari,
terus kemudian mengalami hal lain, tolong jangan takut untuk menyampaikan. Karena kami juga menemukan Mbak, mereka tidak bisa tidur berhari-hari kemudian minum obat sendiri. Nah, kami tidak menyarankan itu. Betul. Nah, kemudian kami juga meminta para masyarakat, para netizen untuk tidak menyebarkan foto-foto korban. Itu karena itu juga membawa kepanikan tersendiri, membawa trauma tersendiri bagi teman-teman yang melihat gambar itu, khususnya yang berdekatan langsung dengan korban. Dan juga untuk menjaga privasi teman-teman yang hari ini terdampak dan lain sebagainya, karena belum tentu mereka mau wajahnya disebarluaskan dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir bahwa mari kita pantau bersama-sama apa yang dilakukan pemerintah, dan mari kita sama-sama menyampaikan apa yang harusnya dilakukan pemerintah dengan cara yang lebih baik, ya. Artinya bahwa kita tidak hanya sekedar mengkritik, tapi kita juga harus ngasih masukan, sehingga kita akan melihat apakah pemerintah menjalankan masukan dari masyarakat Indonesia, khususnya pekerja migran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, ini saya memahami banget nih sebagai perempuan, kemudian juga pekerja migran Indonesia, ini pasti tekanannya banyak gitu, nggak cuma double tapi banyak banget gitu, karena pertama harus memahami dari keluarga dari majikan itu sendiri, tetapi juga memikirkan juga bagaimana kelangsungan hidup dan pekerjaan mereka ke depannya. Dan kita boleh bersyukur ya ada teman-teman yang saling menyemangati, saling membantu seperti Mbak Sring dan juga teman-teman di JBMI dan juga komunitas-komunitas lainnya. Semoga kondisi di sana semakin membaik, semakin ada kejelasan, dan juga semakin mendapatkan perhatian dari kita semua. Walaupun kita jauh, tapi kita pastikan kita yang di Indonesia juga terus memberikan doanya, terus memberikan perhatian dan juga semangatnya untuk para WNI yang ada di sana. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, memang sedih ya, tapi bagaimanapun saya tuh melihat semangatnya Mbak Sringatin dan juga teman-teman dari JBM itu luar biasa ya Sam ya. Kalau dibilang ada apa perempuan mensupport perempuan, ya ini betul-betul bagaimana para perempuan-perempuan Indonesia, para PMI-PMI ini mensupport sesama teman-temannya yang ada di Hong Kong gitu. Dan sedih banget ngebayanginnya ya, bahwa mereka itu jauh-jauh pergi ke Hong Kong untuk bisa mendapatkan rezeki gitu, mencari nafkah yang diberikan kepada keluarga mereka, tapi mereka justru mendapatkan hal yang tidak diduga seperti ini. Iya, dan gimana ya, mereka di sini juga PMI lain juga ikut berduka cita ya nggak terhadap PMI yang telah meninggal. Dan juga ini kadang-kadang saya juga kadang-kadang bingung ya, ada aja PMI itu yang istilahnya semoga tidak terlalu ini ya, menggunakan ini kayak di Hong Kong ada yang menggunakan situs palsu untuk penggalangan dana. Jadi semoga PMI kita tuh jangan menggunakan kesempatan ini untuk penggalangan dana untuk kantong sendiri. Betul. Dan seperti tadi yang menurut saya yang sangat penting ya dari yang Mbak Sring tadi sampaikan ya, bahwa memang namanya zaman sosial media ya, semua orang tuh pengen jadi influencer, semua orang pengen jadi selebgram, semua orang pengen punya akun YouTube dan pengen punya views yang besar. Tapi penting banget terutama untuk di momen-momen seperti ini itu untuk empati. Nomor satu tuh harus empati dulu ya Sam ya. Jadi jangan deh ya kayak mengeksploitasi korban, apalagi tuh saya yakin gak ada yang mau loh di shoot atau direkam ketika lagi nangis-nangis, lagi dalam kondisi shock gitu ya, atau dibuat dengan caption yang dramatis, berlebihan atau memancing belas kasihan. Nah itu tuh hal-hal seperti itu tuh menurut saya yang harus dihindari juga sih Sam. Iya, dan semoga Sringatin diberikan semangat yang sangat besar ya, kayau untuk para PMI juga yang sekarang masih terdampak. Mungkin tadi jumlahnya ada cukup banyak ya, masih ada 129 yang masih menunggu kepastian apakah akan kembali bekerja dengan majikan yang sama, tapi mau menekan juga majikannya sedang dalam proses yang juga tidak mudah yang mereka harus lalui gitu ya.
Betul. Tapi kalau nggak Dan gajian juga gimana ya Sam ya? katanya si BPJS yang nanggung. Ah iya, semoga ya. Nanti kita doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Jadi ini special edition ini kita ya, semoga teman-teman semua juga bisa bisa di like dan di share ke teman-teman lainnya Betul. supaya lebih ini ya infonya lebih lebih Hmm. lebih accurate ya saya rasa Betul, ya. betul. Dan untuk keluarga korban yang terdampak juga sekali lagi kita semua turut berduka cita baik untuk kebakaran di Taipo maupun gempa di maksud saya Banjir. banjir dan juga tanah longsor yang ada di 3 provinsi di Indonesia. Semoga diberikan kesabaran dan juga diberikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Iya. Saya Sam di RTHK. Saya Sekarsari, terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.